Hari ini kita bakalan bahas tentang kesetimbangan reaksi atau kesetimbangan kimia. Materi yang akan dipelajari itu yang pertama ada persamaan reaksi, terus yang kedua ada hubungan Kc dan Kp, lalu yang ketiga ada faktor-faktor kesetimbangan. Yang pertama ada persamaan reaksi. Kan di sini tuh ada A, koefisien A dengan unsur A, terus koefisien B dengan senyawa B, dan koefisien C dengan senyawa C, koefisien D dengan senyawa D. Terus untuk Kc sendiri itu persamaan reaksinya itu produk dibagi reaktan. Produknya itu misal kayak C sama D ini, berarti kan konsentrasi C pangkat koefisiennya konsentrasi C, habis gitu konsentrasi D pangkat koefisien dari senyawa D, terus dibagi konsentrasi A dipangkatkan sama koefisien senyawa A, terus dikalikan sama konsentrasi B dipangkatkan sama koefisien senyawa B. Terus kalau khusus Kc ini sendiri itu berlaku pada fase aqueous sama gas aja. Jadi kayak kalau misal solid dan liquid itu nggak usah dimasukin, kayak misalnya misal si A ini dia fasenya solid. Berarti nanti itu tinggal gini aja. C pangkat C, habis gitu D pangkat D kecil dibagi B pangkat B kecil. Jadi kalau misal unsur A ini tadi fasenya tuh solid, jadi nggak usah dimasukin dalam persamaan reaksi Kc. Untuk Kp sendiri itu persamaan reaksinya itu tekanan produk dibagi tekanan reaktan. Terus tekanan PC dibagi pangkat dari koefisien senyawa C, terus tekanan D dipangkatkan sama koefisien dari senyawa D, terus dibagi reaktannya. Habis gitu Kp itu hanya berlaku pada fase gas. Fase gas aja, jadi aqueous itu nggak masuk kalau Kp. Jadi kalau misalnya ternyata ini semua itu aqueous, berarti Kp-nya sama dengan 0. Kalau misal persamaan reaksi ini itu cuman fase aqueous, berarti nanti Kp-nya sama dengan 0. Terus untuk rumus mencari tekanan dari unsur atau senyawa A itu sendiri itu yaitu ada mol senyawa A dibagi mol total dikali P total. Terus untuk tekanan B itu sama dengan mol B dibagi mol total dikali P total, dan seterusnya sampai D, tekanan D sama dengan mol D per mol total dikali P total. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku next. Untuk hubungan Kc dan Kp itu sendiri, kalau misalnya di situ kalian udah nemuin Kp, kalau di situ kalian ditanyain Kp sama Kc. Terus Kp itu tadi kan nyarinya harus pakai tekanan kan, pakai tekanan dan kawan-kawan tuh. Ntar kan nanti kalau misal di soalnya nggak diketahui tekanan, maka dari Kc ini tadi kita bisa langsung nyari rumus Kp, yaitu Kp sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta N. Lah delta N itu sendiri tuh selisih koefisien gas. Jadi koefisien gas produk dikurangi koefisien gas dari reaktan. Jadi fasenya hanya fase gas yang bisa dikurangin kayak gitu. Terus ada sifat juga kalau misal delta N-nya lebih dari 0, maka Kp-nya itu lebih dari Kc. Kalau misal delta N-nya kurang dari 0, maka Kp-nya itu kurang dari Kc. Kalau misal delta N sama dengan 0, maka Kp itu sama dengan Kc. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kak, RT itu apa ya, Kak? RT itu kalau R itu konstanta kesetimbangan.
biasanya tuh kita pakai 8, berapa ya? 314 kayaknya. 314 LATM per mol. Kalau misal T itu sama dengan suhu. Terus 8,314 itu kayak suatu ketetapan dari ketetapan dari rumusnya itu sendiri. Baik, makasih Kak. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada faktor-faktor keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu yang pertama ada konsentrasi. Kalau misal konsentrasinya naik, maka akan bergeser ke arah lawannya. Jadi kalau misal ini ada persamaan reaksi A ditambah B, terus kesetimbangan C besar ditambah D kecil, D besar. Habis itu kalau misal di soal, misal konsentrasi, kita akan menaikkan konsentrasi dari C. Jadi konsentrasi C itu naik. Jadi kalau misal konsentrasi C itu naik, kan C itu produk di kanan. Berarti kalau misal C naik, keseimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah lawannya. Kalau misal kita naikin konsentrasi dari senyawa A, kan senyawa A di kiri tuh. Nanti pasti bakalan keseimbangannya akan bergeser ke arah lawannya atau ke kanan. Sehingga produk akan naik kayak gitu. Terus kalau misal kita menurunkan konsentrasi, maka keseimbangan itu sendiri akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Kalau misal kita akan nurunin konsentrasi C, terus keseimbangannya tuh bergeser kemana ya? Bergeser ke arah kanan. Misal kita turunin ini, M-nya tuh diturunin, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah dirinya sendiri. Kalau misal kita nurunin konsentrasi B, maka keseimbangannya akan bergeser ke kiri, ke arah dirinya sendiri. Terus untuk suhu itu sendiri, suhu naik itu bakal bergeser ke reaksi endoterm. Jadi kalau misal ini delta H-nya positif, kan delta H positif itu ada di sebelah kanan. Kalau misal kita naikin suhu, kalau kita naikin suhu kan nggak bisa masing-masing senyawa kan, pasti semua reaksi pasti ikut naik semua kalau misal suhunya dinaikin. Jadi nanti kalau misal suhunya dinaikin, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan atau ke reaksi endoterm, karena reaksi endoterm itu ada di sebelah kanan. Terus kalau misal kita nurunin suhu, maka persamaan reaksi ini tadi akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi kalau misal kanan itu endo, pasti yang kiri sini itu exo. Kayak gitu. Habis itu untuk tekanan dan volume. Jika tekanan naik, maka volume akan turun. Dan volume akan turun itu kesetimbangan akan bergeser pada koefisien gas yang lebih kecil. Jadi kalau misal kita punya ini 3A, ini fase gas, ditambah 4B, ini fase solid, menghasilkan 3C, ini fase gas. Jadi kalau misal kita naikin tekanan, maka keseimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang lebih kecil. Nah, di sini kan, bentar, ini aku kasih 2 aja. Berarti kalau misal geser ke koefisien gas yang lebih kecil, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Karena di sini fase gas di produk ini cuma punya koefisien 2. Kalau misal di reaktan kan dia punya koefisien gas 3 ini. Jadi nanti kalau misal tekanan naik, maka maka keseimbangan akan bergeser ke koefisien gas kecil, atau kalau di soal ini akan bergeser ke arah kanan. Terus kalau tekanannya turun terus volumenya naik, maka keseimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Lah kalau misal di soal ini kan 3A plus 4B menghasilkan 2C. Nah yang punya fase gas itu cuma A sama
senyawa A sama senyawa C. Jadi kalau misal tekanan turun, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri karena fase gas reaktan itu karena koefisien gas reaktan itu lebih besar daripada koefisien gas yang ada di produk. Seperti itu. Ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut. Ini ada catatan tambahan. Jadi kalau misal ada A plus B menghasilkan C plus C, ini K-nya misal X. Terus ini ada D plus D, E plus E menghasilkan F, senyawa F, terus K-nya di sini Y. Terus di situ ditanyain K total. K totalnya berapa? Maka nanti K sama dengan, ini kan ditambah. Kalau misal dijumlah itu sama kayak dikali, berarti X kali Y. Kalau misal dikurangin, maka sama kayak dibagi K2 dibagi K1. Terus kalau dikali N atau dikali 2, dikali 3, itu nanti perkaliannya itu, kelipatan kalinya itu dijadiin pangkat. Jadi kalau misal dikali 2, maka K1 dipangkatkan 2. Terus kalau misal dibagi N, maka K2-nya itu akan jadi akar K1 pangkat N. Maksudnya tuh N-nya itu jadi akan jadi angkanya dari pangkat itu tadi. Kalau misal dibagi 3, maka N di sini bakalan jadi 3. Kalau reaksinya dibalik, maka K2-nya itu harus dibalik juga, jadi 1/K1. Terus untuk catatan tambahan, kalau misal QC lebih dari KC, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Kalau misal QC kurang dari KC, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. QC itu sama kayak Q hitung, nanti ada contoh soalnya kok. Di sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku next ya. Nah, di sini aku ada contoh soal membandingkan harga K dengan beberapa reaksi. Di sini diketahui A plus B menghasilkan C dengan K sama dengan 4. Terus 2A plus D menghasilkan C dengan K sama dengan 8. Berapa harga K untuk reaksi C plus D menghasilkan 2B? Terus gimana sih cara kita nemuin senyawa ini? Jadi nanti kita kan di sini diketahui ini kan, persamaan reaksi ini kan. Jadi A plus B menghasilkan C. Terus kan di sini C ada di kiri. Tapi di sini C pada di kanan semua kan. Gimana caranya kita bisa naruh C itu ada di sebelah kiri, maka reaksi akan dibalik gitu. Jadi habis dibalik kan C menghasilkan A dan B. Jadi nanti reaksinya K itu dibalik jadi 1/4. 1/4 habis gitu kita kalikan 2 biar bisa dicoret. Dikalikan 2 jadi 2C menghasilkan 2A plus 2B. Kan tadi kalau misal dikali, maka perkalian 2-nya itu nanti jadi pangkat ini. Terus habis gitu kita tulis ulang 2C menghasilkan 2A plus 2B, K sama dengan 1/16. Untuk yang reaksi kedua ini nggak usah diubah karena nanti bisa dicoret. Jadi nanti 2A plus D menghasilkan C, K-nya sama dengan 8. Terus kita jumlah, terus kita coret yang sama kan 2A di kiri sama 2A di kanan kan sama. Kita bisa nyoret kalau misal senyawa itu tadi berlawanan. Jadi misal 2A ini kan di reaktan, yang 2A bawah ini kan di reaktan, terus 2A yang atas ini kan di produk, itu baru bisa dicoret. Kalau misal sama-sama di reaktan itu hanya bisa ditambah. Seperti itu. Terus untuk 2C sama C ini, kan 2C di kiri itu dikurangin sama C di kanan. Nanti sisanya ini kan habis dicoret 2 kurangin 1 kan hasilnya 1, berarti C. Berarti di sini ada C. Nah, C-nya itu nanti turun di sini.
Nanti hasilnya C plus D menghasilkan 2B ini. Terus ditambah, tadi kan kalau misal K-nya ditambah atau dijumlah, itu nanti jadi perkalian, berarti 1/16 kali 8, habis itu C plus D menghasilkan 2B dengan K sama dengan setengah. Ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada, aku next. Di sini aku ada soal. Yang pertama, pada tekanan dan temperatur tertentu dalam tabung tertutup 10 liter, terdapat kesetimbangan CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan adalah 2M. Jika ke dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2, maka konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan baru adalah, jadi gini, di situ kan konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan, berarti si konsentrasi CO ini sama dengan 2M. Konsentrasi H2O sama dengan 2M. Terus konsentrasi CO2 sama dengan 2M. Terus konsentrasi H2 sama dengan 2M. Terus di situ bilang kalau jika ke dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2. Berarti kalau misal di sini 2M semua kan berarti rumus konsentrasi kan N per V. Dengan volume satuannya liter. Terus diketahui konsentrasinya 2, kita cari molnya. Terus di sini kan volumenya diketahui 10. Terus kita tulis 10. Terus gitu N-nya berarti 20 mol. Di sini kan ada reaksi CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Di sini kita bakalan pakai MRS. Jadi kan konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan adalah 2M. Berarti mula-mulanya itu konsentrasinya 2M. Terus kan kita udah nyari molnya. Lah si yang molnya kan udah kita cari yaitu 20 mol. Terus kita tulis di sini 20. Di sini 20, di sini 20. Oh, di sini kan 20. Si CO2 sama H2 kan mula-mula awal kan 20 mol. Terus ternyata di soal ini jika ke dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2. Karena ditambahkan 5 mol di mula-mula, maka 20 ditambah 5 jadi 25. Ini jadi 25. Terus karena si R ini nggak diketahui, maka kita misalkan X, ini misalkan X, ini dimisalkan X, ini dimisalkan X. Jadi nanti ini 20 min X, 20 min X, 25 min X, 25 min X. Terus untuk KC-nya itu sendiri, KC sama dengan, di sini kan maka konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan baru adalah, jadi di sini kita bakal nyari si X-nya dulu, nanti baru kita cari konsentrasinya CO yang versi terbaru. Habis gitu kan KC-nya di sini kan CO2, H2 dibagi CO, H2O. Nah kan di sini KC kan nggak diketahui, maka kalau misal KC-nya nggak diketahui, kita jadiin KC-nya sama dengan 1. Terus habis gitu CO2, di sini konsentrasi CO2 kan 25 min X. 25 min X. Terus habis gitu 25 plus X. Maaf. Kalau di produk itu, kalau misal di produk ini 25 plus X, ini pasti ditambah, ini ditambah, ini dikurang, ini dikurang.
Jadi ini 25 plus X, 25 plus X dibagi 20 min X, 20 min X. Jadinya nanti 20 min X kuadrat sama dengan 25 plus X kuadrat. Ntar habis dicari, ini nanti ketemunya X-nya minus 2,5. Terus karena X-nya udah diketahui, terus kita di sini suruh nyari konsentrasi gas CO yang terbaru, maka kita masukkan mol CO yang sudah setimbang ini, 20 min X. Jadi MCO-nya tuh sama dengan 20 min X. Berarti X-nya 20 plus 2,5. N-nya di sini jadi 22,5. Terus buat nyari konsentrasi CO, jadinya nanti 22,5 dibagi 10 sama dengan 2,25 M. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada yang ditanyain, aku lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Gas oksigen di fluorida F2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dan gas O2. Menurut reaksi, reaksinya ditulis 2F2 ditambah O2 menghasilkan 2OF2 dalam sebuah wadah dengan volume tertentu. Tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui masing-masing 1 atm. Tekanannya diketahui 1 atm. Jika pada keseimbangan tekanan total gasnya itu 1,75 M, maka nilai Kp reaksinya, nilai Kp-nya itu berapa? Kan di sini diketahui mula-mula 1 atm. Terus pada keseimbangan, ini diketahui 1,75, keseimbangan totalnya itu diketahui 1,75 M. Jadi di sini nanti ada pakai rumus MRS. Jadi kalau misal keseimbangan itu selalu pakai rumus MRS. Kalau misal di situ nggak diketahui apa ya, di soal itu nggak ada kata-kata kalau misal tekanan ini atau konsentrasi ini itu udah setimbang. Kalau misal nggak ada kata-kata itu, maka konsentrasi itu termasuk mula-mula. Jadi kayak gitu. 2F2 ditambah O2 menghasilkan 2OF2. Kita pakai MRS. Kita pakai di sini 1, mula-mulanya kan 1. Untuk F2 sama O2, terus di sini kan belum diketahui mula-mulanya. Di reaksi kita misalkan 2X, X sama 2X. Jadi nanti di setimbangnya itu 1 min 2X, 1 min X, 2X. Habis itu kita kan di sini kan total, pada keseimbangan tekanan total gasnya itu segini. Maka dari sini nanti dijumlah, disama dengan kan 1,75, ketemu X-nya berapa, nanti dimasukin Kp-nya. Kp-nya si OF2, P-nya dibagi PF2 dikali PO2. Jadi nanti kan POF2 itu sama dengan 2X. PF2-nya itu sama dengan 1 min 2X. Terus kalau P-nya O2 ini sama dengan 1 min X. Jadi pas X-nya udah ketemu ini udah ketemu, masukin ke sini, masukin ke sini, masukin ke sini, nanti kan ketemu masing-masing tekanan. Dan nanti kalian di situ masukin ke Kp. Udah gitu, aku kasih waktu sampai jam 10.36. Aku tunggu ya Kp-nya berapa hasilnya.
Nanti kalau udah nemu, kalian jawab di kolom chat aja bisa kok. Iya, cari X-nya dijumlah, terus disamatangankan 1,75. Ketemu nggak teman-teman? Yang E, iya benar yang E. Bentar. Jadi kan di situ 1 min 2X ditambah 1 min X plus 2X sama dengan 1,75. Habis kita, ini kan habis. Habis itu kita jumlah 1 plus 1 kan 2, dikurangi X sama dengan 1,75. Berarti X-nya itu di sini ketemunya 0,25. Karena X-nya udah diketahui, kita masukin ke P-nya masing-masing ini tadi. Kalau misal POF2 itu kan 1 min 2X sama dengan 2 kali 0,25 kan 1 min 2 kali 0,25, jadinya itu 0,4. 0,5 dikurangin berarti jadinya 0,5. Nah, OF2-nya itu 2X ya. Maaf. Jadi kan POF2-nya kan 2X, berarti 2 kali 0,25 itu jadinya 0,5. Terus kalau misal PF2 itu sama dengan kayak PO2. Sama-sama 1 min 2X. Berarti 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Kan di sini kita cari KP-nya dulu. Aku hapus dulu. KP-nya di sini kan KP sama dengan POF2 dibagi PF2 dikali PO2. POF2-nya kan ini. Yang merah ini POF2
Terus PF2 sama PO2-nya itu juga 0,5. Jadi kita tulis di sini 0,5 dibagi 0,5 dikali 0,5. Itu nanti hasilnya jadi 1,333 atau 4/3. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau enggak, aku lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal reaksi kesetimbangan gas SO3, NO, SO2, dan NO2 dalam wadah tertutup adalah sebagai berikut. SO3 plus NO menghasilkan SO2 plus NO2. Pada temperatur tertentu dalam keadaan kesetimbangan, tekanan parsial gas SO3 dan NO masing-masing adalah 1 atm. Sedangkan tekanan parsial gas SO2 dan NO2 masing-masing 2 atm dalam kesetimbangan tersebut. Lalu di pilihan gandanya itu A, tidak bergeser jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5 atm. Lalu yang B, bergeser ke kanan jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5 atm. Dan seterusnya. Jadi di sini kita bakalan pakai rumus QC. Kalau lebih dari KC, itu akan bergeser ke kiri. Kalau misal QC lebih dari benar, ini KB. QC kurang dari KP akan bergeser ke kanan. Di sini kan ada SO3 plus NO menghasilkan SO2 plus NO2. Berhubung di sini pada temperatur tertentu dalam keadaan kesetimbangan, berarti kan kalau misalnya ada kata-kata dalam keadaan kesetimbangan, tekanan parsial SO3, NO 1 atm, SO2, NO2 itu 2 atm. Berarti Kp-nya di sini sama dengan 1 2 dikali 2 dibagi 1 kali 1. Sini Kp-nya 4. Terus di sini kan ada macam-macam opsi. Jadi di sini kalian bisa cari satu-satu. Kalau misal di sini kan aku udah tahu jawabannya. Jadi jawabannya tuh C. Jadi nanti kita jawab C dulu, C aja dulu ya. Bergeser ke kiri jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5 atm. Berarti QP-nya itu, berarti ini P. QP-nya itu bergeser ke kiri jika tekanan parsial SO2 dan NO2 masing-masing dikurangi 0,5 atm. SO2 sama NO2 ini tekanan parsialnya dikurangin, berarti nanti jadi SO2 dan NO2 masing-masing dikurangi 0,5 atm. Berarti di sini jadi 1,5 kali 1,5 dibagi 1. Berarti 1,5 kali 1,5. Berarti di sini 2,25. QP lebih besar daripada, berarti yang C jawabannya salah. Maaf guys, yang C jawabannya salah. Berarti kita cari yang lainnya. Tidak bergeser. Kan ini QP-nya kan 2,25. QP-nya kan 2,25. Berarti kan otomatis QP kurang dari KP kan. Karena KP-nya 4, QP-nya 2,25. Harusnya itu reaksinya bergeser ke arah kanan, bukan ke arah kiri.
Karena menurut sifat ini. Jadi kalau misal kita QP itu Q hitung. Jadi kalau misal di soal kayak si konsentrasi ini akan dikurangin satu molar. Konsentrasi ini dikurangin 0,5 molar. Jadi nanti itu masuk ke dalam QP atau QC. Q hitung dari C. C itu kan KC. C itu loh, C itu kan KC. Jadi kalau misal di situ QC berarti QC, berarti ini QC lebih dari KC akan bergeser ke kiri. Terus kalau di ini tadi QC kurang dari KC akan bergeser ke kanan. Berhubung di sini pakai tekanan atau ATM, jadi kita di sini pakai QP lebih dari KP, QP kurang dari KP itu akan bergeser ke kanan. Jadi nanti kita cari masing-masing dari ini. Kita coba yang B dulu ya, guys. Bergeser ke kanan jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5 atm. SO2 dan NO2 masing-masing dikurangi 0,5 atm. Berarti kan ini tuh sama kan? B sama C kan soalnya sama. Cuman dia akan bergeser ke kanan, terus yang C ini akan bergeser ke kiri. Jadi jawabannya yang B. Karena kan QP kurang dari KP. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kalau misal yang C itu kan salah karena bergeser ke kiri. Harusnya kalau kita bergeser ke kiri, QP-nya harus lebih dari KP, atau kalau misal di situ pakai konsentrasi, QC-nya harus lebih dari KC. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau 1,5 itu dari, kan di sini di soal diketahui, jika tekanan yang C ini, yang pilihan ganda C, jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5 atm. Kan SO2 yang di soal ini sama NO2 itu kan tekanan awalnya kan 2 atm. Kalau misal dia dikurangi 0,5 atm kan berarti 2 dikurangi 0,5 jadi 1,5 atm. Oke. Nah, kalau ada yang ditanyain nggak selain 1,5 tadi? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Di sini ada grafik. Jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan 0,1 molar konsentrasi C. Hal berikut ini yang akan terjadi adalah A, kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan reaksi. Terus yang B, harga K makin kecil. Terus yang C itu konsentrasi B kurang dari 0,2. Lalu yang D, konsentrasi A sama dengan 0,8. Dan yang E, harga K makin besar. Di sini kan A ini kan naik. Si konsentrasi A ini itu kan naik. Berarti kan naiknya berapa? Ini 4. Berarti di sini ada 4A. Oh, sorry. Jadi di sini kan ini 4A, berarti hasilnya itu nanti 4A. Hasilnya 4A. Karena laju reaksi kemarin kan kalau misal grafiknya naik itu disebut produk, kalau grafiknya turun itu sama kayak reaktan. Jadi kalau misal C ini kan 0,6. 0,6 turun sampai dia kesetimbangan di 0,3. Berarti 0,6 dikurangi 0,3 itu 0,3. Berarti di sini 3C. 0,-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa karena nanti kan kecoret juga. Habis itu untuk yang konsentrasi B itu kan di sini dia mula-mulanya 0,6 kan, sama kayak si C. Tapi dia bakalan mengalami kesetimbangan itu di 0,2.
Di sini lebih tepatnya. Jadi nanti 0,2, 0,6, maaf, 0,6 dikurangi 0,2. Jadi 0,4. Di sini ditulis 4B. Terus kita di sini kesetimbangan itu rata-rata pakai MRS. Jadi jangan apa ya, jangan terkecoh tiba-tiba kalian pakai perbandingan apa ya. Kalau misal di Stokio itu pakai perbandingan koefisien dari senyawa. Karena kan keseimbangan kan kita harus cari setimbangnya dulu berapa. Kalau misal kita langsung apa ya, langsung masukin buat nyari konsentrasinya kan itu nanti sama kayak konsentrasi mula-mula kayak gitu. Di kesetimbangan itu selalu pakai MRS. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya di situ kan 0, di sini kan mula-mulanya 0,2 ya yang B ini. 0,2. Habis gitu yang di C ini mula-mulanya itu 0,3. Terus yang di A ini mula-mulanya ini 0,4. Karena berhubung reaksinya nggak diketahui, maka kita pakai permisalan X. Di sini 4X, 3X, 4X. Ini ditambah, dikurang, dikurang. Jadi di sini 0,2 min 4X, 0,3 min 3X, 0,4 plus 4X. Jadi dari sini aja udah kelihatan kan. Jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan 0,14C, 0,1 mC, berarti kan ada kesetimbangan baru kan. Di sini dia nambahin 0,1C, berarti di sini 0,1C. Jadi senyawa C-nya itu ditambahin 0,1. Jadi ini bentar, ini salah. Di sini berarti 0,4 min 3X. Sampai sini kan udah diketahui kan kalau misal B itu konsentrasi B saat setimbang itu 0,2 min 4X. Konsentrasi C saat setimbang itu 0,4 min 3X. Terus konsentrasi A itu saat setimbang 0,4 plus 4X. Dari sini aja kalian udah bisa milih di pilihan gandanya. Aku kasih waktu 1 menit buat pilih di pilihan gandanya jawabannya apa. Sampai jam 10.53. Iya yang C. Kan kenapa C? Karena kan di sini udah ketahuan kan kalau misal 0,2 ini dikurangin 4X. Berarti kan konsentrasi B itu kurang dari 0,2 karena kan 0,2 dikurangi 4X. X berapapun kalau dimasukin kan pasti 0,2 itu tadi akan berkurang. Kalau misal C ini tadi, kalau misal di pilihan gandanya bilang kalau C lebih dari 0, kurang dari 0,4, maaf. Konsentrasi C kurang dari 0,4. Kalau misal di pilihan gandanya konsentrasi C kurang dari 0,4 itu juga benar. Ini benar, ini juga benar. Jadi kalian lihat, nggak usah mikir jauh-jauh sampai A sampai ini, karena pasti apa ya, kalau misal konsentrasi itu pasti nanti ditanyain apa rata-rata itu pakai konsentrasi ini tadi. Jadi kalau misal A sama dengan 0,8, kalau misal A sama dengan 0,8 kan X-nya belum diketahui. Terus di soal juga belum diketahui KC sama KP-nya, gimana mau cari X kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita lihat pilihan ganda yang masuk itu yang mana. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Jadi jawabannya itu yang C.
Oke, aku next ya. Kan ini gampang, aku kasih waktu 2 menit sampai 10.56 buat ngerjain soal ini. Aku tunggu ya. Ketemu nggak teman-teman? Kalau nggak ketemu, coba kita kerjain bareng-bareng dulu. Di sini kan ada reaksi A, ada senyawa A, ada senyawa B, sama ada senyawa C. Kan senyawa A sama senyawa B ini tadi kan turun. Berarti itu nanti A sama B jadi reaktan. Terus kan 0,5 si senyawa A ini tadi dimula-mulain diawali dari 0,5 terus dia sampai setimbang di 0,2. Berarti nanti si A ini tadi itu 0,5 dikurangin 0,2. Jadi 0,3. 0,2 si A, B, ya. 0,5 dikurangi 0,2 jadi 0,3. Habis gitu si B ini kan diawali dari 0,4. Ini kan 0,4. 0,4 dikurangin 0,2. Jadinya 0, B-nya itu 0,2. Kalau yang C ini kan diawali dari 0. Jadi 0 dikurangin, dia setimbang di 0,2. Jadi ya 0,2 gitu aja, nggak usah dikurangin sih, langsung 0,2. Jadi sampai sini aja udah kelihatan kan kalau misal reaksinya, persamaan reaksinya tuh jadi 3A plus 2B menghasilkan 2C. Terus di sini kan harga tetapan kesetimbangan KC untuk reaksi sesuai gambar di atas. Di sini kita pakai setimbang. Di sini kan udah setimbang kan? Ini kan udah setimbang ini di sini. Ini kan setimbang semua di 0,2, cuman nggak bisa langsung pakai di sini 0,2, di sini 0,2, di sini 0,2, nggak bisa. Jadi harus kita kurangin dulu. Kita kurangin dulu kan. Jadi pengurangannya itu dari sini. Ini dari sini, dari sini. Kan kalau misal konsentrasi A kan mula-mulanya 0,5. Terus dia itu bakalan setimbang di 0,2.
Terus kan kalau misal dia setimbang di 0,2, kita kurangin 0,5, kurangin 0,2. Hasilnya nanti di situ akan jadi hasil 0,3. 0,3. Sebentar. Harga tetapan kesetimbangan kaca untuk reaksi sesuai gambar di atas adalah. Oh, maaf guys. Jadi nggak usah dikurangin lagi. Kalau ini kan buat nyari koefisien dari senyawanya. Kalau misal kita nyari KC-nya, udah langsung pakai yang setimbang ini. Pakai setimbang ini. Jadi nanti di sini 0,2, 0,2, 0,2. KC-nya di sini 0,2. Kenapa sih kita harus tahu harus tahu koefisien dari masing-masing senyawa? Karena nanti kan ngaruhnya di KC. Karena kan koefisien senyawa kan nanti dijadiin pangkat. Pangkatnya berapa? Kalau misal koefisien si C ini 2, maka pangkatnya 2. Sama kayak ini kan, si C ini kan punya koefisien 2. Jadi di sini dipangkatkan 2. Terus 0,2 dari senyawa A. Di sini kan senyawa A punya koefisien 3. Terus di sini kita pangkatin 3. Habis itu 0,2. Di sini kan koefisiennya 2. Kita pangkatin 2. Nanti ketemunya KC-nya dari 1, 2, 5. Jawabannya yang E. Itu. Kalau misalkan di soal sebelumnya ini kan kalian kan ada soal di sini kan soalnya kan 0 ditambah 0,1 reaksi C. Jadi nanti di situ kalian pakai MRS. Karena ada tambahan dari ada tambahan konsentrasi. Jadi nggak bisa langsung ditaruh di kesetimbangan. Terus kalau misal ini kan nggak ada nggak ada embel-embel atau apapun itu buat ditambahin konsentrasi kan. Jadi bisa langsung konsentrasi yang udah setimbang di reaksi ini bisa langsung kalian masukin ke KC. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kenapa yang S itu 0,2 semua? Karena kan di grafik gambar grafik ini, itu kan kesetimbangannya biar jelas. Kesetimbangannya senyawa A, senyawa B sama senyawa C itu kan di titik 0,2 ini semua kan. Namanya setimbang itu pasti dia itu nggak naik lagi. Jadi kayak setimbang datar, terus itu udah mencapai kesetimbangan. Jadi kayak datar itu namanya kesetimbangan. Kalau misal naik lagi itu kan nanti jadinya laju reaksi kan, tahap endoterm, eksoterm kayak gitu-gitu. Kalau misal setimbang itu pasti nanti grafiknya tuh datar gini. Lah, di soal ini kan udah diketahui kan, ini dia setimbang di konsentrasi berapa? Ternyata dia setimbang di konsentrasi 0,2. Ya udah kita tinggal masukin 0,2, 0,2 sama 0,2. Terus fungsi kita buat nyari 0,5 kurangi 0,2 itu fungsinya buat nyari koefisiennya aja, koefisien dari ini loh. 3A, 2B sama 2C. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Oke, aku lanjut soal berikut. Waktu TBK kemarin tuh soal ini tuh keluar, jadi diperhatiin baik-baik aja guys. Di sini kan ada lambang segitiga sama dengan A, titik sama dengan B sebelum reaksi. Terus saat setimbang itu ada membentuk reaksi yang belah ketupat ini sama dengan C, terus yang titik penuh ini sama dengan D. Jadi kita bagi, kan sebelum reaksi, berarti mula-mula
Terus di sini setelah reaksi, kita begini. Mula-mula, ini kan ada reaksi A sama reaksi B. Si A ini mula-mulanya jumlahnya kan ada 1. Kita pakai pen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita tulis 8. Terus di sini ada B. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 6. Habis itu kan mula-mula reaksi itu kan hanya ada senyawa A sama senyawa B. Terus ternyata setelah setimbang itu pasti kan ngasilin di sini ada senyawa A, B, C, sama D. Di gambar yang ini, di gambar yang sebelah kanan. Di sini yang A itu tadi kan yang segitiga kan yang A. Kita cari di sini berapa segitiga, ternyata di sini ada 1, 2. Berhubung dimula-mulakan si A itu kan tadi 8. Terus ternyata di setimbang itu dia punya 2 kan. Jadi nanti di setimbangnya itu 8 dikurangin 2 sama dengan 6. Terus yang B itu kan titik ini kan, titik. Di setimbang itu ada berapa sih hasil dari B ini? Ternyata di sini ada 1, 2. Ada 2. Pada saat reaksi itu ada 2. Jadi nanti kan si B ini mula-mula 6. Jadi nanti di sini 6 dikurangin 2 sama dengan 4. Terus yang C kan di mula-mula nggak ada. Hanya ada di produk. Istilahnya itu C sama D itu produk. Habis gitu, C itu kan melambangkan belah ketupat, terus D itu bulatan tapi nggak penuh. Nah, si C ini ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini kalian tinggal tulis 8. Terus yang nggak bolong ini kita cari dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Setelah ada 4, di sini kan kita ada soal persamaan reaksi yang sesuai untuk keseimbangan yang terjadi seperti pada gambar di atas adalah, jadi kita nyari ini loh, koefisien ini, koefisien ini, koefisien ini, koefisien ini. Jadi kita di sini fungsinya nyari koefisien dari masing-masing senyawa. Di sini kan kita udah ngurangin kan, kalau misal 8 mula-mula tadi, sama kayak grafik tadi. Misal di sini kita 0,8. Ini 0,2. Si dari grafik A. Jadi kan dia mula-mulanya di sini. Nah, dia kan bakal setimbang di 0,2. Nah, kan biasanya kan tadi kalau misal cari koefisien dari senyawa, ini misalkan senyawa A. Maka kita harus mengurangi mula-mula 0,8 dikurangi pada saat setimbang. Jadi 0,8 dikurangi 0,2 jadi 0,6. Nah, konsep ini tuh sama kayak konsep grafik ini itu tadi sama kayak si ini. Si soal yang segitiga, bintang-bintang kayak gitu. Kan kalau misal grafik itu kan udah sering keluar lah. Waktu TBK kemarin itu dibuat soal yang bentuknya gambar ini, tapi sebenarnya intinya sama kayak grafik kayak gitu. Cuman dibuat variasi atau enggak gitu, dibuat ngejebak gitu, ngejebak si penjawab soal itu tadi. Jadi kan kalau misal kita udah ngurangin mula-mulanya kan 8. Mula-mulanya kan 8 yang A, terus yang B itu mula-mulanya 6. Terus ternyata setelah setimbang dia tuh punya 2, menghasilkan 2. Jadi kita nggak boleh langsung ditulis 2 gitu. Karena kan ada mula-mula.
kita kurangin dulu sama mula-mulanya. 8 kurangin 2 hasilnya 6, 6 kurangi 2 hasilnya 4. Terus yang C itu kan nggak ada mula-mula, sama D juga nggak ada mula-mula, berarti kita langsung tulis C8, D-nya 4. Di sini kita bisa tulis A plus B menghasilkan C plus D. Si A ini kan 6, si B ini kan 4, si C ini 8, si D ini 4. Nah kan ini kan 6, 4, 8, 4. Kita bisa kecilin. Dikecilin dibagi 2. Sini 3A plus 2B menghasilkan 4C plus 2D. Jadi jawabannya yang 3A plus 2B menghasilkan 4C plus 2D. 3A plus 2B 4C plus D-nya berapa sih? D-nya 1, 2, 3, berarti 4C plus, berarti ini salah soal guys, ini harusnya 2. Jadi jawabannya yang C. 3A plus 2B menghasilkan 4C plus 2D. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aman. Di sini kan udah selesai soalnya. Ada yang mau kalian tanyain selanjutnya nggak? Apa maksudnya yang belum paham? Kalau misal kesetimbangan, faktor-faktor kesetimbangan itu di UTBK mulai nggak keluar soal kayak gitu sih. Jadi mungkin karena terlalu gampang, terus nggak ada ekstrim-ekstrimnya gitu loh. Jadi jarang keluar sih kalau faktor-faktor kesetimbangan. Jadi yang latihan-latihan soal ini tadi aku ambil dari soal-soal UTBK tahun 2021. Makanya rada ribet, jadi kalian bisa pelajarin dari situ. Di sini ada yang ditanyain lagi nggak? Nggak ada kan? Atau tanya tentang UTBK gimana, atau yang lain juga boleh kok. Aku tunggu sampai jam 11.15 ya buat kalian mahamin lagi yang belum paham itu tadi. Cara mahamin materi Stokio gimana ya Kak? Belibet banget materinya. Stokio itu yang Stokio. Di sini Stokio. Stokio itu emang sulit guys. Terus udah sulit di UTBK tuh paling keluar banyak, maksudnya Kak, paling kontribusi banyak soal itu Stokio kan. Jadi kalian di situ banyakin latihan soal aja sih. Dari latihan soal itu kalian pasti bakalan hafal hafal gimana sih cara ngerjainnya. Nanti kalian misal aku tahun kemarin tuh pakai Wangsit. Terus kalian kerjain tuh Wangsit yang bab Stokio itu sampai habis. Itu pasti kalian di situ pasti bakalan hafal, oh kapan sih kita pakai MRS, oh kapan sih kita pakai perbandingan koefisien, terus kapan kita
pakai rumus kadar unsur yang ini, kadar unsur yang itu nanti kalian dari dari banyak latihan soal itu pasti kalian hafal gitu, hafal secara langsung gitu loh. Jadi nggak mikir ini diapain dulu, ini diapain dulu, itu nanti kalian otodidak hafal sendiri. Kalau kimia itu habis kalian tahu konsep dasar itu kalian langsung latihan soal dari Wangsit itu tadi. Tahun kemarin aku pakai, tahun ini aku pakai Wangsit, bab Stukio itu dihabisin gitu aja sih tipsku. Kimia itu intinya banyakin latihan soal. Sebenarnya bukan kimia aja sih, matematika, fisika itu juga harus banyakin latihan soal. Kalau biologi itu nggak latihan soal. Biologi itu harus banyakin wawasan kalau biologi itu, karena tahun kemarin biologi yang keluar itu aneh-aneh gitu sih, kayak misal antropoda gitu-gitu kan kita gimana mau hafal kan. Jadi kayak di biologi itu kita banyakin wawasan, kalau di lainnya itu kita banyakin latihan soal. Mumpung kalian masih belum pergantian tahun 2022, itu kalian bisa mulai sekarang itu ngerangkum rumus dulu. Rumus dasar aja, konsep dasar dulu. Habis ditaruh binder atau ditaruh apa ya, kayak catatan-catatan khusus UTBK itu sendiri. Nanti habis kalian udah rangkum di sedikit demi sedikit, itu baru kalian banyakin latihan soal. Jadi habis rangkum bab Stukio, kalian langsung ngerjain latihan soalnya. Kayak gitu aja. Ada yang lain nggak yang tanyain? Oke. Nggak ada yang ditanyain lagi kan? Nggak apa-apa kok guys, tanya aja UTBK gimana, rasanya gimana, terus susahnya di mana, itu tanya aja nggak apa-apa. UTBK, aku tuh awalnya tuh masuk kuota SNM, cuman nggak masuk kan. Tapi di situ itu kan emang aku tuh udah pede banget kan, karena emang masuk paralel 10 besar. Cuman di situ kan UTBK itu nggak bisa diprediksiin gitu loh guys. Jadi misal di ITB tuh ya, kayak tahun kemarin diambil banyak, tahun sekarang itu belum tentu banyak juga gitu, nggak bisa diprediksiin. Jadi mau nggak mau kalian harus prepare buat UTBK gitu. Terus pasti prepare-nya tuh pasti kalian di situ overthinking, terus kayak depresi apa stres itu pasti ada, terus burn out. Apalagi kalian kan juga diselingin sama pelajaran-pelajaran kelas 12, praktek, ujian praktek, habis gitu tugas-tugasnya, terus UAS, UTS, itu pasti kalian harus ngebagusin apa ya, bukan ngebagusin, kalian harus bagi waktu sama itu kan. Sebenarnya nilai kelas 12 itu kan nggak kepake yang semester 2. Jadi kalian nggak usah terlalu serius gitu yang di semester 2. Terus kalau untuk UTBK sendiri itu pengalamannya tuh aduh, tangisan, darah itu di situ semua. Jadi emang UTBK tuh perjuangan banget gitu loh. Kayak mulai dari latihan soal sampai malam, terus ngerangkum materinya, mahamin materi, terus ikut TO sana sini, terus ikut bimbel online kayak BJJ ini sana sini. Jadi kayak emang kita di situ diajarin mentalnya kuat gitu. Tapi kalian jangan di situ tuh jangan stres gitu loh. Maksudnya pasti kalian stres kayak mikir, aduh gimana kalau misal aku nggak lolos, terus gimana orang tua aku gini 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 gitu kan. Tapi kadang itu yang kita pikirin itu terlalu apa ya, terlalu future gitu loh. Aku pernah dengar kalau motivasi itu bilang kalau yang kita pikirin itu harus yang sekarang gitu loh, right now. Untuk masa depan itu kita nggak usah terlalu mikir berat-berat. Kalau misal ini gimana sih ini, maksudnya kayak ini gimana kalau
gimana kalau aku misal tahun depan nggak lulus, gimana aku gini, gimana aku gini. Kan itu nanti jadi overthinking. Terus jadi pressure sendiri gitu di apa ya, di diri tuh pressure sendiri. Pas nanti jadi stres, depresi kayak gitu-gitu kan. Overthinking tiap malam itu nanti malah nggak baik buat kesehatan itu sendiri. Jadi uh, apa ya, mindsetnya tuh diubah gitu loh, mindsetnya diubah, pikirin yang sekarang, yang masa depan itu kita planning aja, kita prepare aja, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu kayak meramal masa depan gitu loh. Kita perlu prepare aja, nggak usah meramal gitu. Kalau meramal itu nanti kalian overthinking dan jadinya jelek, jadinya depresi. Padahal hal tersebut itu belum terjadi gitu loh. Yang kalian tekanin itu usaha, prepare gitu-gitu sih. Terus kalau kalau misal menurutku ya, kalau misal ada pepatah bilang usaha itu nggak ngehianatin hasil gitu. Kalau menurutku itu nggak usah dimasukin dalam mindset ya, karena kadang ada kok kita tuh udah ngerasa usahanya tuh udah baik banget, udah bagus banget. Kok kayak misalnya SNM, nilaiku udah bagus banget, kok nggak lulus kayak gitu-gitu. Padahal aku udah usaha sekuat tenaga gitu kan. Kok nggak lulus itu nanti kalau kalian masukin mindset usaha nggak mengkhianati hasil, itu nanti jadi pressure tersendiri. Jadi lebih baik kalian berikan usaha yang terbaik, nggak usah mikirin apa ya, nggak usah mikirin hasilnya nanti gimana. Pokoknya kalian di situ udah ngasih apapun yang terbaik buat ujian UTBK atau buat yang lainnya. Kalau misal perjalanan UTBK itu sendiri itu pasti berat dan penuh tangisan, stres, terus apa ya, kayak burn out kayak gitu-gitu sih. Jadi kalian di situ pokoknya jangan meramal masa depan. Kebiasaan anak sekarang itu meramal masa depan gitu loh, jadi overthinking gitu-gitu. Gak usah mikirin masa depan gitu kan, yang ramal itu Tuhan, maksudnya yang tahu di posisi kita masa depan kan Tuhan, dan kita itu juga terlalu meramal kan, jadi overthinking. Yang perlu kita lakukan itu hanya usaha prepare buat masa depan, biar masa depan itu tadi nggak buruk-buruk amat gitu loh, nggak perlu meramal gitu. Dan satu lagi yang paling apa ya, yang paling apa sih, yang paling apa ajaib itu ya doa itu tadi sih. Ah, jangan apa ya, jangan usaha aja tapi harus ada doanya. Terus kalau UTBK itu sendiri ya, kalau dulu kan aku nggak fokus di fisika. Jadi waktu itu aku ajak fisika tuh sebisanya. Pas itu aku bisa jawab soal 5 dan itu belum tentu benar kan. Sisanya tuh aku ngeblok C. Nggak tahu kenapa C itu, karena kalau misal di Twitter itu C itu cinta, itu yang jadi privat alpha itu kan. Ternyata waktu keluar nilai UTBK-nya, ternyata fisika aku itu lumayan gitu loh, 800 ke atas nilainya. Ya kalau misal kalian kepentok banget, mentok nggak bisa jawab ya, kalian bisa pakai jurus ngeblok itu tadi sih. Tapi nggak dianjurkan, kalau bisa kalian bisa semua. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang ditanyain? Oh iya, kalau misal UTBK itu kalian boleh kok bisa di semua bidang itu kalian boleh. Tapi aku rekomenin kalau misal kedokteran gitu-gitu kan kalian harus ngefokusin di kimia sama biologi. Jadi kalau misal kalian jago di semua mapel itu nggak bakal apa ya, nggak bakal mungkin juga gitu loh. Kalau mau ya SKS gitu, kayak beli buku yang SKS itu. Cuman eh, sebisa mungkin lebih baik kalian ngebagusin di salah satu, di dua bidang, daripada kalian di semua bidang cuman apa ya, kemampuannya tuh rata-rata gitu loh. Kayak misal kalian pengen kedokteran, kalau bisa ya fokusin di kimia sama biologi. Terus kalau TPS itu kan gampang kan, TPS itu bisa dipelajarin, banyak latihan soal. Kalau misal TKA-nya itu tadi, kalian bisa pilih bidang salah satu. Kalau bisa kalian pengen teknik, itu pasti kalian harus ngebagusin di fisika sama matematika. Tapi nggak nggak apa ya, kalau misal bukan berarti kalian bisa kimia, bukan berarti kalian nggak bisa fisika tapi nggak bisa masuk teknik, itu nggak gitu. Tapi uh, pokoknya kalian harus bisa
bidang tertentu gitu aja itu udah nolong banget sih. Nggak harus teknik, bisa harusnya fisika atau gimana itu nggak harus. Cuman kalau bisa ya rata, tapi ya nggak apa ya, yang nggak misal kalian bisanya kimia sama biologi. Terus kalian ngeabain fisika matematika itu ya nggak gitu sih. Tetap kalian pahamin dikit-dikit gitu loh. Walaupun nggak terlalu paham kayak gitu. Tips dari aku. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau ilmu kimia tuh jarang ya yang keluar itu. Kebanyakan laju reaksi, kesetimbangan, stoikiometri, habis gitu atom. Atom itu biasanya paling awal gitu, soalnya tuh paling awal ada 2 soal, 2 sampai 3 soal. Terus asam basa, penyangga hidrolisis, termo itu jarang banget. Termo itu jarang banget sih. Kebanyakan itu stokio, asam basa, atom, penyangga hidrolisis itu sih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, sebelum mengakhiri tutoring keseimbangan kimia ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diberikan berkah. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman udah mau join di weekend-weekend kayak gini. Kalau kalian mau ada yang ditanyain tentang UTBK atau tentang tanya soal, kalian bisa DM IG aku ya. Kalian butuh IG aku nggak? Kalian tanya-tanya soal gitu. Ya, ini IG aku. Kalian bisa curhat atau apapun, karena aku tahu kalian itu pasti lagi fase-fase overthinking, fase-fase apa, jadi bisa sambat bareng gitu. Maksudnya bisa sambat ke aku atau bisa curhat ke aku kayak gitu. Semangat teman-teman.